Mari siapkan hatimu. Untuk hari ini kita memuji Tuhan dan membawa segenap hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Engkau selalu memelihara hidup kami Tuhan di sepanjang hari ini Yesus Tuhan. Engkau baik Tuhan. Biar Tuhan hati kami hanya untuk menyembah Engkau dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini hati kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu,
dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan, kami rindu bersama-Mu Yesus Tuhan. Oh haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan, segala pujian hanya bagi-Mu Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Kami mau rindu menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rindu dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau selalu baik dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Renungan firman Tuhan ini saya mengajak kita semua untuk belajar dari kitab Matius. Jadi kita akan membahas bagian ini secara berurutan. Kita akan memulai dari Matius pasal 3, Matius pasal 4 dan seterusnya. Kita akan membahas bagian-bagian ini secara berurutan, tetapi kita hanya akan mengambil bagian-bagian yang bersifat praktis dan aplikatif. Nah, kita akan memulai dari Matius pasal 3 ketika Tuhan Yesus dibaptis. Jadi kita memulai dari melihat ketika Tuhan Yesus dibaptis. Mari saya ajak kita membuka Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Saya bacakan Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Saudara, bagian ini menjadi menarik oleh karena kita tahu bahwa sakramen baptisan itu adalah sakramen yang dilakukan sebagai tanda pengampunan dosa dari Tuhan. Baptisan air adalah sakramen yang dilakukan sebagai tanda orang bertobat dari dosa-dosanya dan kembali kepada Allah. Maka ketika dia dibaptis, itu melambangkan sebuah penyucian dari dosanya. Dia mati dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Tetapi saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu bukan orang yang berdosa. Sekalipun dia datang sebagai manusia, dia bukan manusia yang berdosa. Nah, maka kita akan melihat bahwa memang baptisan Tuhan Yesus ini punya muatan teologis yang cukup dalam, yang tidak bisa disamakan dengan baptisan kita pada umumnya. Kita tahu bahwa ada banyak muatan-muatan teologis di sana, tetapi paling tidak kita bisa melihat satu hal, bahwa baptisan Tuhan Yesus ini salah satunya menandakan bahwa dia benar-benar datang ke dunia disamakan dengan manusia yang berdosa.
Saya ulangi bahwa baptisan Tuhan Yesus, salah satunya kita bisa mengerti bahwa baptisannya melambangkan dia disamakan dengan manusia yang berdosa. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa kita bisa melihat kerendahan hati yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Dia Allah yang suci, tapi dia datang sebagai manusia dan disamakan dengan manusia yang hina dan berdosa. Dia Allah yang suci, tapi dia mau disamakan dengan manusia yang hina dan berdosa. Oleh karena itu, dia dibaptis sebagaimana orang yang berdosa dibaptis sekalipun dia tidak berdosa. Saudara, kita bisa belajar kerendahan hati Tuhan Yesus pada bagian ini. Tuhan Yesus memberikan teladan contoh kepada kita tentang sebuah kerendahan hati. Saudara, mari kita belajar bagian ini. Tuhan Yesus sedang menunjukkan bahwa kerendahan hati itu bukan sesuatu yang kita ucapkan. Kerendahan hati itu bicara soal sikap hati kita. Kerendahan hati itu bicara soal bagaimana kita mau belajar untuk terus-menerus memperbaiki diri. Kerendahan hati juga kita mau belajar untuk tidak merasa diri lebih benar daripada orang lain. Kerendahan hati bicara kesadaran kita untuk mengerti bahwa orang lain punya kekurangan, kita juga punya kekurangan. Orang lain punya kelebihan, kita punya kekurangan yang sebagaimana kita melihat orang lain punya kekurangan, orang juga bisa melihat kita penuh kekurangan dan kita terus belajar di sana. Saudara, marilah kita belajar rendah hati untuk terus mengintrospeksi diri, karena memang kerendahan hati itu tidak ada wisudanya, tidak pernah berakhir. Ketika kita katakan kita sudah rendah hati, maka saat itu kita sedang tidak rendah hati. Kita belajar kepada Tuhan Yesus untuk selalu menjadi pribadi yang rendah hati, yang terus belajar memperbaiki diri. Dan dengan begitu, nama Tuhan akan ditinggikan, dipermuliakan lewat sikap hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan ini. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan, tetapi biar apa yang kami renungkan bersama-sama memberi pelajaran kepada kami semua, supaya hidup kami semakin hari semakin menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang belajar kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menunjukkan keteladanan tentang kerendahan hati, dan biar itu menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin.